Udara pagi membawa nikmat, segar sekali dirasa tubuh. Salam saya untuk yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurse Sri Erlianti Escape. Saya sebagai guru produktif keperawatan di SMK Terpadu Gema Nusantara Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan keempat Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jember. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja yang dilaksanakan secara luring dengan menerapkan protokol kesehatan. Selamat menyaksikan. Audio Jungle. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Luar biasa, alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin, semuanya sehat ya. Baik ya, Ibu selalu ingatkan tetap memakai masker, menjaga jarak, anak-anak ibu semua ya. Posisi duduk juga diperhatikan, jangan terlalu nanti membungkuk seperti ini ya. Oke, tegap ya, seperti Asmi itu tegap ya. Dah. Anak-anak ibu semua, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas Asmi pimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih Asmi. Nah, tujuan kita berdoa anak-anak ibu semua agar diberi kelancaran pembelajaran kita dari awal sampai akhir dan ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat hendaknya. Baik anak-anak ibu semua, ibu mau absen dulu ya. Afifah Nur Tahira hadir ya. Ika Putri Ananda hadir. Nabila Rahma hadir. Hadir semua ya nak? Hadir, Bu. Alhamdulillah, berarti karena semangat hadir semua ya pada pagi hari ini. Ya, Bu. Nah anak-anak ibu semua masih ingatkah pembelajaran minggu lalu nak? Masih, Bu. Nah ya, ibu mau tanya nih. Kira-kira tujuan membersihkan gigi dan mulut menurut Anda apa? Wah, semuanya pada tahu ya. Nah, yuk Rahma, yang duluan tunjuk tangan silakan. Satu, menghilangkan bau mulut, Bu. Kedua, agar mulut tetap bersih agar mulut dan gigi tetap bersih. Ketiga, merangsang nafsu makan. Oke, ya bagus, kita applause dulu untuk Rahma. Anak-anak ibu semua ya, sekarang ibu ingin mengetahui kemampuan awal Ananda pada pembelajaran kita hari ini ya. Kita melakukan pretest. Siap untuk pretest? Siap, Bu. Siap untuk pretest, Afifah? Siap, Oh iya, Bu. oke, baik ya. Siapa yang tahu silakan nanti tunjuk tangan. Yang pertama berarti itu nanti yang akan ibu berikan kesempatan untuk menjawab. Ingat, yang menjawab pretest ada poin bobot nilainya untuk tambahan pada pertemuan hari ini. Ya? Ya, Bu. Pertanyaannya adalah ya, apa ya kira-kira? Pertanyaannya, apa-apa saja alat yang digunakan pada saat kita melakukan perawatan gigi dan mulut pada proses sadar? Oke. Ya, Salsa silakan. Sikat gigi, pasta gigi, gelas berisi air hangat, bengkok dan pengalas, Bu. Ya, betul. Tepuk tangan dulu untuk Salsa. Nah, ibu semua ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran intinya ya, kita mau olahraga sejenak. Anda mau olahraga ya? Mau. Bugar dan fresh lagi. Ayo kita ice breaking dulu supaya nanti relax juga melatih konsentrasi anak ibu semua ya. Ya, Bu. Siapa kita? The Best School. Sekelas keperawatan Tuhan. Ayo berdiri semua anak ibu. Ayo dimulai dengan tangan kanan dulu.
belajar bagaimana itu kebersihan gigi dan mulut. Ya. Nah, sekarang pertemuan hari ini kita belajar bagaimana atau apa saja alat-alat yang dibutuhkan untuk perawatan gigi dan mulut atau oral hygiene. Dan yang kedua, bagaimana nanti prosedur kerjanya untuk oral hygiene, ya, pasien sadar dan tidak sadar. Ya, dan Ibu semuanya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, ya, Ibu mau cek dulu kesiapan Ananda untuk belajar, ya. Apakah LKPD-nya sudah di-print, Nak? Sudah, Bu. Kemarin sudah kirim lewat Google Classroom, ya. Juga materi ajarnya, videonya juga sudah ada Bu kirim. Lalu Ibu juga mengirimkan jurnal, ya, terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Semuanya sudah dibaca, Nak, materi ajarnya? Sudah, Bu. Nah, baik, ya. Yang kedua itu handphonenya semua sudah ada paket. Aslinya udah isi paketnya, Nak? Sudah, ya. Lantas buku paketnya juga, ya. Bawa semua, ya. Bawa, Bu. Nah, anak ibu semua, ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada 3, ya. Yang pertama, ini kita akan membandingkan bagaimana teknik membersihkan gigi mulut, ya, atau oral hygiene pasien sadar dan tidak sadar. Ya, oke. Tujuan yang kedua, ini melewati tayangan video PPT Studi Literasi, kita mempersiapkan alat-alat perawatan gigi dan mulut oral hygiene pasien sadar dan tidak sadar. Ingat, batasan kita untuk sebagai asisten keperawatan hanya sampai mempersiapkan alat untuk pasien yang tidak, yang sadar. Yang tidak sadar apa yang tidak sadar? Yang apa, Nak? Ya, yang tidak sadar, ya, dan kita mempersiapkan alat. Yang ketiga, baru kita nanti mempraktekkan bagaimana kebersihan gigi dan mulut oral hygiene pada pasien sadar. Itu adalah sesuai dengan kewenangan dari nanti Ananda sebagai asisten keperawatan. Ya, anak ibu semua, kita lanjut. Ya, model pembelajaran yang ibu gunakan pada pertemuan ini, ya, dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, ya, di mana nanti kita akan orientasi kepada masalah. Ibu sudah sediakan studi kasusnya, sudah sediakan juga gambar-gambarnya, ya. Dan yang kedua, nanti mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Jadi anak-anak ibu nanti kita akan cari terkait dengan studi kasus yang ibu berikan, apa-apa saja nanti masalahnya yang akan timbul, ya. Yang ketiga, nanti akan membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Nanti anak-anak sudah berdiskusi dengan kelompok. Dan keempat, mengembangkan dan mempresentasikan hasil, ya. Setelah nanti anak-anak ibu berdiskusi, itu nanti kita akan buka sesi presentasi dan tanya jawabnya di sana, ya. Dan yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ya, untuk penilaiannya, ya, itu ada 3 poin. Yang pertama adalah poin kognitifnya, ya. Untuk kognitifnya nilainya dari mana sih ibu ambil, ya? Mulai dari tadi pretestnya tuh sudah masuk, ya. Rama udah dapat poin tadi tuh untuk pretest. Pak Salsa juga, ya. Ya, lalu nanti setelah pembelajaran juga nilai post testnya, ya. Nanti apakah nanti Ananda mencapai KKM atau tidak. Sedangkan yang kedua itu afektifnya sikap. Bagaimana sikap anak-anak ibu semua pada saat pembelajaran dari awal sampai ke akhir, ya. Dan psikomotor bagaimana nanti Anda melakukan praktek, ya, satu persatu sesuai dengan tahapan SOP, ya. Kita menggunakan metode saintifik dengan waktu yang kita gunakan pada pertemuan hari ini itu 135 menit, ya, sudah berjalan. Jadi nanti kita akan ada untuk tugasnya itu selama 30 menit, ada sesi presentasi dan sesi untuk pada saat nanti Ananda praktek masing-masing, ya. Terima kasih Nana Ibu, ya, telah membentuk kelompoknya sesuai yang kita tentukan kemarin. Nah, sekarang coba dilihat, ya, di layar infokus ini kira-kira, ya, ada yang tahu ini gambar apa? Anak ibu semua? Ya, Bu. Ya, silakan Hasmi. Gambar pertama dan gambar kedua itu adalah gambar pasien COVID yang sadar dan gambar yang tidak sadar, Bu. Ya, lantas sebelahnya apa? Gambar gigi dan karang gigi yang sedang kotor, Bu. Gigi yang kotor, ya, anak ibu semua. Oke, bagus. Oke, lanjut, ya. Yang kedua, silakan perhatikan, ya, studi kasus yang ibu tayangkan di sini. Ya, silakan dibaca. Kira-kira apa, ya, yang dapat kita ambil permasalahan dari kasus ini? Saya, Bu. Oke, ya, silakan Nabila.
Jadi Bu, kasus yang saya lihat Bu, permasalahannya apa Ya. saja perbedaan alat pada pasien yang sadar dan tidak sadar Bu, dan apa perbedaan cara kerjanya Bu? Oke ya, khususnya pada oral hygiene ya. Bagus ya, Nabila. Jadi bisa dilihat di sini anak ibu ya. Pada pasien Tuan X itu dia terkena COVID, positif COVID ya PCR-nya. Tuan T juga positif COVID ya, hasil PCR-nya. Sementara di si Tuan T itu dia mengalami penurunan kesadaran dan Tuan T dia sadar. Nah sekarang silahkan lanjutkan diskusi dengan kelompok masing-masing yang telah dibagi, Nana Ibu semua. Silakan dicari literasinya ya, Ibu sudah mengirimkan di materi ajarnya. Nah Nana Ibu semua, sekarang kita masuk kepada tahapan yang kedua, yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Silakan dilanjutkan diskusi kelompoknya dengan mengerjakan LKPD kemarin yang telah Ibu kirim ya. Jadi silakan Anda cari informasinya bisa melalui link yang telah Ibu kirim kemarin. Silakan dibuka ya. Habis itu dibaca bukunya supaya nanti Anda ada temuannya untuk bisa menjawab dari permasalahan yang timbul. Ya, silakan Bapak Ibu semua. Baik, anak ibu semua, waktu pengerjaan untuk diskusi ini ya itu selama 30 menit ya, dan dimulai dari sekarang. Silakan dikerjakan anak ibu. Nah, bagaimana? Nah, kelompok 1 sudah selesai, nah? Sudah, coba Ibu lihat. Sudah menggunakan alat. Nah, ya, untuk alatnya, untuk pasien sadar itu coba dicari lagi literaturnya ya, literasinya, bahan bacaannya. Karena kita kemungkinan menggunakan ini ya, untuk membantu pada saat nanti mereka supaya nanti enggak mereka duduk atau posisinya nanti berbaring supaya meneguk airnya enggak susah ya. Oke. Silakan dilanjutkan. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah Bu. Sudah selesai ya. Pada kendala nak? Tidak Bu. Ya. Berarti sudah aman semua untuk presentasi? Sudah Bu. Oke, baik ya. Berarti kalau begitu sudah oke, berarti tinggal presentasi nak ya. Iya Bu. Baik anak ibu semua, waktu diskusi telah selesai ya. Untuk pengerjaan tugasnya silakan masing-masing kelompok secara bergantian mempresentasikan hasil dari diskusinya ya. Untuk yang pertama itu yang akan tampil itu kelompok 1 ya. Kelompok yang belum tampil atau kelompok lain silakan nanti menyimak ya. Silakan nanti ada yang mau ditanyakan silakan bertanya kepada kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Silakan tampil perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Olivia, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang alat-alat yang dibutuhkan dalam tindakan oral hygiene pada pasien sadar dan pasien tidak sadar, khususnya pada pasien COVID-19. Sebenarnya, alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan oral hygiene pada pasien sadar dan tidak sadar adalah sama. Yang membedakan di sini adalah penggunaan APD atau alat pelindung dirinya tersebut. Yang pertama ada pengalas, handuk dan perlak. Yang kedua ada pinset anatomis 1 buah. Yang ketiga diapers yang sudah dibasahi dengan NaCl 0,9%. Yang keenam ada kasa. Yang kelima ada tong spatel. Yang keenam ada bengkok. Yang ketujuh ada lidi kapas jika perlu. Yang kedelapan ada boraks, gliserin atau gentian violet. Yang kesembilan air dalam gelas. Dan yang ke-10 APD atau alat pelindung diri. Selanjutnya ada alat-alat yang dibutuhkan dalam menggosok gigi. Yang pertama ada sikat gigi. Yang kedua pasta gigi. Yang ketiga ada bengkok 2 buah. Yang keempat ada gelas berisi air hangat. Yang kelima ada pengalas seperti handuk dan perlak tadi. Yang ketujuh ada stop dalam tempatnya. Dan yang ke-8 ada hexcode. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok 1. Apakah dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya? Nah, silakan bertanya. Ada kawan. Baiklah Bu, kawan. Perkenalkan saya Ika Putri, perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Dalam menjelaskan alat-alat yang dibutuhkan dalam oral hygiene,
Kan di dalamnya tadi menggunakan 2 bengkok. Yang satu untuk kumur-kumur dan satu lagi untuk apa, kawan? Makasih, kawan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ika tadi. Kenapa dalam melakukan tindakan oral hygiene kita membutuhkan 2 bengkok? Yang pertama, untuk menampung air sisa kumur-kumur dari pasien tadi. Dan yang bengkok kedua, untuk meletakkan sampah seperti handscoon, masker yang tidak kita perlukan lagi. Baiklah, apakah Ika paham dengan jawaban yang saya berikan? Baiklah, kawan, Ika paham dengan jawaban yang Olin berikan. Baiklah, terima kasih. Sekian hasil presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau jawaban yang kurang tepat, bisa dicari di berbagai literasi lain. Sekian, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kawan. Ya, bagus Nenek Ibu semua ya. Tiap-tiap kelompok telah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kita berikan aplaus dulu dong masing-masing kelompok. Ya. Kita masuk kepada tahapan selanjutnya, itu menganalisis, mengevaluasi pemecahan masalah. Nah, Nenek Ibu semua ya, Ananda harus mengetahui dulu terlebih dahulu ya bagaimana pasien yang kita hadapi. Tadi benar yang disampaikan oleh kelompok 1, apa-apa saja alat dan bagaimana prosedurnya, itu hampir sama. Terkadang kalau untuk pasien COVID ini yang terpenting adalah APD-nya. Apa APD-nya? Adalah pakaian hazmat. Jadi menggunakan handscoon ya berdua lapis untuk melindungi diri kita ya. Untuk alatnya sama. Ingat pemilihan pasta gigi di sini ya itu mengandung jenis fluor ya. Dan juga dianjurkan bahwasanya untuk kita menggunakan pasien tersebut menawarkan untuk menggunakan obat kumur ya. Obat kumur ya nanti bisa juga itu sudah ada penelitiannya untuk penggunaan obat kumurnya ya. Nah, jadi menggunakan obat kumur yang mengandung antiseptik ya Anak Ibu semua ya. Anda harus memperhatikan bahwasanya kalau pada pasien sadar kita bantu dia untuk posisinya duduk ya, duduk. Nah, sedangkan pasien tidak sadar berarti dia dalam kondisi berbaring ya, kondisi berbaring ya. Baik Anak Ibu semua ya, kemarin sudah Ibu kasih jurnal itu semuanya sudah dibaca ya. Nah, ini adalah jurnal corresponding webinar nasional Universitas Mahasiswawati ya oleh Kusmawati ya. Bagaimana peran ibu remaja dalam pemeliharaan kesehatan gigi di masa pandemi ya. Untuk kaum remaja, ibu ya perannya sebagai promotif dan preventif ya. Gimana kesimpulan di sini untuk menjaganya itu yang pertama adalah kita harus kontroplak ya. Jadi sering-sering menyikat gigi secara mekanik, artinya itu secara teratur ya, aturannya ada ya sesuai dengan kelompok 2 yang presentasi tadi, mana yang terlebih dahulu ada 5 tahapannya. Yang kedua, sikat gigi 2 kali sehari minimal 2 menit. Jangan ya asal gosok-gosok saja sudah selesai. Gosok kiri, gosok kanan, kumur-kumur, nanda tinggal langsung beres. Apalagi kalau sudah terlambat ya, jangan seperti itu. Yang ketiga, pemilihan sikat gigi yang tepat. Lihat bulunya itu jangan terlalu yang agak kasar ya. Jadi yang agak lembut. Pemilihan pasta gigi yang mengandung fluor dan pemakaian obat kumur yang mengandung antiseptik, povidone iodine ya. Sedangkan yang kedua itu diet makanan lebih ditekankan pada pengurangan konsumsi, prevensi asupan gula yang tinggi untuk mencegah karies gigi. Ini adalah di masa pandemi ya Nana Ibu semua. Nah, apalagi yang sebentar lagi ya Nana Ibu akan turun ke rumah sakit untuk melaksanakan magang. Jadi ilmu yang Anda dapatkan sekarang itu nanti bisa Anda terapkan pada saat di rumah sakit. Anda harus membatasi apa saja yang boleh, apa saja yang tidak boleh dikerjakan. Ingat, kompetensi dan batasan kita. Sebagai asisten keperawatan, ya, kita pada kasus personal hygiene atau membersihkan mulut dan gigi hanya saja sampai untuk mempersiapkan alat untuk pasien yang tidak sadar, ya. Kita belum boleh melakukan, hanya saja nanti sebagai pendamping perawat senior. Pada saat nanti pasien yang sadar, baru nanti anak-anak ada kompetensinya untuk melakukan kebersihan mulut dan gigi, ya. Ingat, nanti ilmu ini bisa Anda pakai untuk diri Anda sendiri, untuk keluarga Anda, apalagi pada saat Anda turun nanti di rumah sakit, ya. Oke. Nah, kita lanjutkan anak ibu semua, ya.
ini ada analoginya, ya. Analogi atau pentingnya Ananda itu menjaga kebersihan gigi dan mulut. Ibu ibaratkan di sini WC ya, seperti keadaan WC sama keadaan gigi yang kotor. Ingat di sini nak, jika WC ini ya setiap orang bergantian masuk, apa saja masuk ke sini ya. Kalau nggak dicuci, hasilnya gimana? Kotor dan berbau. Begitu juga dengan gigi dan mulut ya. Kalau makanan banyak yang masuk ya, banyak masuk ke mulut tapi Ananda tidak menggosoknya, dia juga akan berbau dan apalagi juga kotor. Nah, kalau Ananda sering melakukan perawatannya ini, akhirnya WC-nya menjadi bersih. Begitu juga dengan giginya, malahan akan terlihat lebih cantik seperti anak-anak ibu sekarang. Ya, nah sekarang apakah anak-anak ibu sudah paham? Sudah. Sekarang kita mari persiapkan alatnya. Ibu akan mendemonstrasikan terlebih dahulu. Nanti ya setelah ibu selesai mendemonstrasikan, Ananda secara bergantian untuk praktek. Tentunya dimulai dengan tahap persiapan alat terlebih dahulu ya. Yang kedua nanti Anda praktek, dan yang ketiga kembalikan alat lagi kepada tempatnya. Yuk kita sekarang pindah ke lab sebelah untuk melaksanakan demonstrasi. Baik anak ibu ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita di awal, dimana yang poin kedua kita harus bisa membedakan alat apa saja pada saat kita akan melakukan perawatan oral hygiene atau membersihkan mulut dan gigi pasien sadar dan tidak sadar ya. Kita mulai dulu memperkenalkan alat pada pasien yang sadar ya. Tak lepasnya di sini kita menggunakan gundar gigi ya, habis itu pasta gigi yang mengandung fluor ya. Habis itu kita juga menggunakan ada tisu juga ya, dan tak lupanya APD, ada masker ya, ada handscoon dan juga ada skor ya. Di sini kita menggunakan ya perlak ya, juga handuk ya, perlak juga handuk kita alas di dadanya. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, di sini kita menggunakan pipet. Pipet di sini gunanya untuk membantu pasien pada saat itu untuk berkumur ya. Lanjutnya gelas yang berisi air yang untuk berkumur ya. Kita juga menggunakan obat kumur, dan jika perlu nanti gliserin juga kita kasih ya. Itu untuk pasien sadar, dan kita juga menggunakan 2 bengkok, di mana bengkok pertama berisi ya, ini nerbeken atau bengkok yang pertama berisi nanti air kumur pasien, satu lagi alat-alat atau bahan sampah yang habis digunakan. Ini untuk pasien yang sadar. Nah, sementara tidak sadar, perbedaannya terletak dari kita menggunakan namanya tang spatel ya. Tang spatel yang kita gunakan ya, dan pingset itu sudah kita bungkus ya. Ini kita masukkan nanti ya pada saat di bawah lidahnya pasien ya, untuk menekuk supaya nggak, posisinya harus kita perhatikan. Ini di alas, lalu pingset juga untuk mengambil dan membungkus kasanya, ada handscoon juga ya, ada juga air ya, memakai perlak APD-nya ya, memakai pasta gigi dan juga obat kumurnya ya, anak ibu semua. Jadi nanti diapersnya juga sudah kita rendam dengan menggunakan larutan NaCl ya. Jadi itu saja, tampak jelas perbedaan alatnya itu. Yang sadar menggunakan gundar gigi ya, dan menggunakan Pepsode menggunakan pasta gigi, sedangkan yang tidak sadar kita memakai tang spatel ya. Oke, sekarang kita masuk pada langkah kerjanya yang pada pasien yang sadar. Baik ya, anak ibu semua, kita masuk kepada langkah kerja, di mana kita ada tahap prainteraksi, persiapan alat dan persiapan pasien ya. Kita sudah menyiapkan alatnya, kita masuk ke tahap orientasi. Sebelumnya kita tak lupanya adalah cuci tangan terlebih dahulu ya, kita menggunakan hand sanitizer ya. Oke ya, tak lupanya kita komunikasi ke pasien ya. Assalamualaikum Ibu Budila, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Budila pada pagi hari ini? Kurang enak, Bu. Oh, kurang enak ya Budila ya, masih ada terasa demam. Iya, Bu. Ya, ya. Budila, perkenalkan saya perawat Sesri yang bertugas pada hari ini. Saya bertugas dari pukul 8 sampai pukul 2 siang nanti, ya, Budila ya. Saya di sini membantu Budila untuk membersihkan gigi dan mulut karena saya dapat instruksi ya
bahwasanya Bu Dila belum bisa ke kamar mandi, namun bisa dikondisikan di tempat tidur. Ya, kita menggosok giginya ya Bu ya, saya bantu. Tujuannya supaya Ibu giginya bersih, mulutnya lebih segar, dan nafsu makannya bertambah. Jadi Bu Dila supaya cepat nanti keluar dari rumah sakit ya Bu ya. Iya, Bu. Nah, saya membutuhkan waktu Ibu lebih kurang itu selama 10 menit ya Bu ya. Nah, apakah Ibu bersedia? Bersedia. Oke ya. Kalau sudah bersedia, kita masuk ke tahapan kedua, yaitu adalah tahap kerja ya. Rupanya kita pasang APD terlebih dahulu. Kita pasang APD, kita pasang masker ya, masker, dan kita pasang handscope. Oke ya. Sekarang kita atur dulu posisinya ya Bu ya. Ya, kita atur posisi. Nah Ibu bisa duduk, saya bantu duduk atau masa posisi bagaimana? Duduk, Bu. Nah, duduk. Ya, kita atur backnya ya nak ya. Gimana Bu Dila, nyaman? Nyaman, Bu. Nyaman ya. Oke, kita letakkan perlak ya. Bu, saya taruh perlak di sini ya Bu ya. Oke. Kita taruh perlak dan kita taruh handuk kecil ya. Handuk kecil ini gunanya untuk apa? Nanti untuk melap jika ada air yang tumpah ya. Oke. Bu Dila, apakah mau berkumur terlebih dahulu? Iya, Bu. Oke. Kita taruh di sini ya, silakan bisa dipegang Ibu. Ya. Oke. Silakan Ibu berkumur terlebih dahulu. Oke. Pegang ya Bu ya. Oke, kita pastikan ini adalah bundar gigi kepunyaan Pak pasien ya. Bila dibantu dipegang boleh. Ya. Ingat tahapan menggosok gigi ya. Kita gosok dulu bagian yang atasnya, habis itu ke samping kanan, samping kiri, atas, bawah, dan terakhir bagian dalam. Ya, oke. Silakan berkumur lagi Bu, boleh. Kita gosok giginya ya Bu ya. Dibuka mulutnya Bu ya. Oke, habis itu ke samping ya, ke samping sini, itu gigi atas, gigi bawah, ya, sini dan ini yang terakhir ada 5 tahapan ya. Bentar Ibu. Nah Ibu berkumur lagi Bu. Oke, sebentar kita perhatikan kalau seandainya itu di mulut pasien, kita lap dengan menggunakan handuk atau tisu. Masih ingin berkumur Ibu? Enggak, Bu. Sudah? Nah, jika telah selesai berarti kita merapikan alat ya. Oke. Bagaimana Ibu perasaannya? Enak, Bu. Oh, enak. Kita adalah membuka APD terlebih dahulu, kita masuk kepada tahapan terminasi. Ya. Kita masuk kepada tahapan terminasi. Kita buka APD-nya, ya. Oke. Bagaimana Bu Dila? Enak. Sudah enak, sudah nyaman, sudah merasa agak segar. Baik Bu Dila, saya telah selesai mengerjakan pekerjaannya.
Ya, jika nanti Bu Dila membutuhkan saya, boleh panggil minta tolong keluarga, panggil saya di ruang station, ya, atau Bu Dila memencet tombol yang ada di tempat tidurnya. Sekarang Bu Dila maunya duduk dulu atau saya baringkan? Duduk terlebih dahulu. Baik, silakan beristirahat Ibu Dila ya, supaya nanti siang makannya lebih banyak lagi, ya. Terima kasih. Berarti kita telah usai melakukan tahap terminasi. Baik, Olive silakan lakukan praktek ya perawatan gigi dan mulut pada pasien sadar. Yang sebagai observer, silakan pastikan semua tahapan ya dikerjakan oleh Olive. Ya nak ya, lihat SOP yang telah Ibu berikan tadi. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan melakukan tindakan oral higien pada pasien sadar. Yang pertama kita masuk ke tahap prainteraksi, di mana di tahap prainteraksi kita mempersiapkan alat seperti yang sudah kita siapkan ini. Kita juga harus mempersiapkan diri dan pasien terlebih dahulu. Selanjutnya kita mencuci tangan 7 langkah. Setelah kita selesai mencuci tangan 7 langkah, kita memasang APD mulai dari skor, yang kedua masker, dan yang terakhir memakai headskot. Setelah kita selesai memasang APD, kita menutup sampiran terlebih dahulu, tujuannya untuk menjaga privasi klien. Setelah kita menutup sampiran, kita masuk ke tahap orientasi. Baik Bu, selamat pagi Bu. Pagi Bu. Apa benar ini dengan Ibu Nabila Bu? Benar Bu. Bagaimana keadaannya sekarang Bu? Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu, perkenalkan Bu, saya asisten perawat Olivia yang bertugas hari ini mulai dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang ya Bu ya. Iya Bu. Adapun tujuan saya datang sini, saya akan melakukan perawatan cuci gigi dan mulut Ibu ya Bu. Tujuannya supaya mulut Ibu terlihat lebih bersih dan napas Ibu menjadi lebih segar ya Bu ya. Waktunya kurang lebih 5-10 menit ya Bu. Apakah Ibu bersedia Bu? Bersedia Bu. Baik Bu, sebelum kita melakukan tindakan, apakah ada yang mau Ibu tanyakan lagi Bu? Iya Bu. Baik Bu, Ibu nyaman dengan posisi seperti ini atau duduk Bu? Duduk Bu. Setelah itu kita mengatur posisi pasien terlebih dahulu. Setelah kita mengatur posisi pasien senyaman mungkin, kita menaruh perlak dan handuk kecil di atas dada pasien. Kita kebawahkan dulu selimut tidur pasien. Permisi ya Bu. Kita taruh di atas dada pasien. Tujuannya supaya nanti air yang tumpah bisa kita lap dan tidak merembes kepada bed pasien. Selanjutnya kita anjurkan pasien untuk berkumur-kumur terlebih dahulu. Baik Bu, Ibu mau berkumur-kumur dulu atau tidak Bu? Berkumur-kumur dulu Bu. Baik Bu. Kita taruh nerbeken atau bengkok di bawah dada pasien dan anjurkan pasien untuk meminta memegangnya. Baik Bu, tolong dipegang ya Bu. Permisi Bu. Setelah itu air kumur-kumur pasien dimasukkan ke dalam nerbeken atau bengkok. Lalu kita ambil sikat gigi dan kita buka, lalu sampahnya kita taruh ke dalam bengkok. Setelah itu kita mulai melakukan menggosok gigi kepada pasien, mulai dari gigi
bagian bawah depan, kanan dan kiri, bagian atas dalam, kanan dan kiri, bagian depan mulai dari kanan sampai kiri dan seluruhnya, dan yang terakhir kita juga bisa menggosok lidah pasien. Permisi ya Bu. Setelah kita selesai menggosok gigi pasien, sikat gigi kita buang ke dalam nirbeken atau bengkok. Setelah itu, kita taruh kembali nirbeken atau bengkok yang satu lagi. Kita anjurkan pasien untuk meminta memegangnya. Kalau dipegang ya Bu. Setelah itu, kita anjurkan pasien untuk berkumur-kumur kembali, boleh menggunakan pipet atau tidak. Ibu mau menggunakan pipet Bu? Isi ya Bu. Mau berkumur-kumur lagi Bu? Setelah itu kita taruh bengkok kembali ke troli, lalu kita lap mulut pasien dengan menggunakan handuk kecil yang ada di atas dada pasien tersebut. Setelah itu kita angkat perlat dan handuk kecil yang kita letakkan kembali di atas troli. Setelah itu setelah kita selesai melakukan tindakan kepada pasien, kita atur kembali posisi pasien. Kita rapikan pasien terlebih dahulu. Selanjutnya kita membuka APD mulai dari headskurt, lalu kita buang ke dalam bengkok, buka masker, dan yang terakhir membuka skot. Setelah itu kita masuk ke tahap terminasi, di mana di tahap terminasi kita mengevaluasi tindakan kita dan mengkaji respon pasien terhadap tindakan yang telah kita lakukan. Baik Bu, bagaimana keadaannya sekarang Bu? Alhamdulillah sudah lebih sehat. Baik Bu, setelah itu kita merapikan alat-alat kita terlebih dahulu dan kita berpamitan kepada pasien. Baik Bu, apakah Ibu perlu bantuan saya lagi Bu? Tidak Bu. Ibu nyaman dengan posisi seperti ini atau mau tidur kembali berbalik Bu? Baik Bu, nanti jika Ibu membutuhkan bantuan saya, Ibu bisa meminta tolong kepada keluarga Ibu untuk memanggil saya ke ruangan nurse station atau dengan memencet tombol yang ada di sebelah tempat tidur Ibu ya Bu ya. Baik Bu, saya permisi dulu Bu. Selamat pagi Bu. Pagi Bu. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Baik anak ibu semuanya, pada saat praktek semuanya sudah bagus ya, sudah mulai sesuai dengan standar operasional prosedur yang kita miliki di sini ya. Semuanya rata-rata sudah kompeten, namun ada sedikit saja tadi kekurangan ibu lihat ya. Jadi tadi pada saat Olive ya sedang praktek, tolong perhatikan nirbeken atau bengkoknya. Ingat, sudutnya itu yang arah ke pasien ya Olive ya. Olive-nya sudah bagus ya. Tadi juga Wulan ya, pada saat hampir selesai, coba dijelaskan lagi bagaimana nanti dia kontraknya untuk memanggil kita kemana. Tinggal sedikit lagi. Semuanya rata-rata kita di sini sudah prakteknya sudah kompeten ya. Tepuk tangan dulu dong. Pencapaiannya ya. Nah, jadi tidak ada yang tidak kompeten dan juga kompetensinya tidak ada juga yang dibantu ya. Semuanya bagus. Lanjut, sekarang coba siapa yang bisa menyimpulkan apa saja materi kita pembelajaran pada hari ini? Siapa? Yuk. Bu. Oke, ya. Oke, yang duluan Olive. Silakan Olive.
Baiklah Bu, kawan, di sini saya akan menyimpulkan materi kita hari ini tentang oral hygiene pada pasien sadar dan pasien tidak sadar, khususnya pada pasien COVID-19. Di sini, jika pada pasien COVID, yang pembedanya cuma di pemakaian APD. Jika pada kita melakukan tindakan kepada pasien yang terkena COVID, kita harus memakai pakaian hazmat sebagai alat pelindung diri kita. Dan juga pada pasien sadar dan tidak sadar, alat-alat yang kita butuhkan sama, cuman pada pasien yang tidak sadar kita membutuhkan tong spatel yang telah dibungkus menggunakan kasa. Sedangkan pada pasien yang sadar kita tidak membutuhkan tong spatel, tetapi kita membutuhkan sikat gigi atau gundar gigi. Dan ketika kita melakukan tindakan kepada pasien, kita juga harus memperhatikan tahapan-tahapannya, mulai dari tahap prainteraksi di mana kita mempersiapkan alat-alat dan diri kita sebelum kita melakukan tindakan kepada pasien. Yang kedua, tahap orientasi, yaitu tahap pendekatan diri kita terhadap pasien. Yang ketiga, tahap kerja di mana kita melakukan tindakan tersebut kepada pasien. Dan yang keempat adalah tahap terminasi, di mana tahap terakhir, dan kita melakukan evaluasi dan kita mengkaji respon pasien terhadap tindakan yang telah kita lakukan. Sekian Bu, kawan, terima kasih. Oke, baik Nana Ibu semua, apakah sudah paham? Sudah, Bu. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Tidak, ya. Kalau begitu Ibu gantian yang bertanya sekarang, ya. Pertanyaannya, bagaimana cara merawat gigi dan mulut di masa pandemi ini? Oke, ya. Cara perawatan gigi dan mulut pada saat pandemi yaitu 1. Menggosok gigi minimal 2 kali sehari. Yang kedua, menggosok gigi menggunakan gosok gigi yang lembut. Yang ketiga, menggunakan obat kumur antiseptik, Bu. Satu lagi apa? Pemilihan pasta giginya yang bagaimana? Yang Yang mengandung fluor. Aplaus dulu. Baik Nana Ibu semua, sekarang untuk mengetahui pembelajaran dan pencapaiannya, apakah nanti Anda bisa melewati KKM, ya, kita masuk kepada tahapan post-test, ya. Ibu akan mengiring linknya, kita menggunakan post-testnya dengan quizis, ya. Soalnya berupa uraian, namun nanti sekilas Ibu akan membutuhkan waktu sebentar untuk memeriksa hasil dari yang Anda dapatkan, ya. Oke, Ibu kirim linknya ya. Waktunya nggak lama-lama, 10 menit bisa selesai? Bisa, Bu. Ya. Oke, silakan. Jangan lupa baca bismillah ya, Nak. Audio Jungle. Audio Jungle. Ya, udah selesai semua ya, udah terkunci. Sekarang sebentar Ibu periksa dulu, Ibu cek dulu. Oke, semuanya sudah selesai ya. Selamat ya Nana Ibu semua, rata-rata sudah mencapai KKM, artinya lulus semua. Aplaus dulu dong. Bagus, Bu lihat pada soal nomor 1 Anda sudah mengetahui ya jawabannya. Yang terlebih dahulu yang mana antara kita mempersiapkan alat atau ke pasien ya. Kita di sini sebagai asisten keperawatan mempersiapkan ya, hanya bisa mempersiapkan alat untuk perawatan gigi dan mulut pada pasien ya tidak sadar ya. Bagus semuanya. Baik, di sini untuk KKM-nya semua kognitifnya sudah mencapai KKM ya. Psikomotornya juga sudah memenuhi ya, sudah kompeten semua ya Nana Ibu. Dan yang terakhir untuk afektifnya, sikapnya sudah bagus dari awal sampai akhir pembelajaran pada hari ini. Nah, baik anak-anak Ibu semua ya, Ibu mau refleksi dulu pada pembelajaran hari ini ya. Apakah anak-anak semuanya sudah paham apa yang Ibu sampaikan? Sudah, Bu. Sudah mengerti ya. Materi hari ini Anda sudah mendapatkan bagaimana perbedaan oral hygiene pasien sadar dan tidak sadar. Sepanjang Ibu menyampaikan tadi, apakah terlalu cepat atau bagaimana? Sudah pas, sudah pas ya. Artinya alhamdulillah dengan sudah pas, Anda nilainya sudah rata-rata mencapai KKM ya. Baik anak-anak Ibu semua, untuk hari ini kita berikan aplaus dulu dong untuk hasil psikomotornya bagus,
bersikapnya yang baik ya. Anak-anak Ibu, untuk pertemuan selanjutnya ya, rencana tindak lanjut. Jadi silakan dibaca materi ajar mengenai Pufahijin ya. Silakan nanti Anda bikinkan resumenya, nanti akan Ibu kirim ke KPD-nya melewati Google Classroom. Ya, jangan lupa ya, tetap menggunakan masker, atur jarak, makan makanan yang bergizi ya Nak ya. Pada saat jam istirahat, jelas makanannya bawa makanan yang Anda bawa pada tadi pagi ya. Ya, Bu. Baik anak-anak Ibu, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, sebelumnya Ibu mohon maaf ya atas segala kesalahan dan kekurangan yang Ibu sampaikan baik sengaja maupun tidak sengaja. Bukan maksud untuk menyakiti hati Ananda, tapi hanya untuk menyampaikan materi ilmu sehingga nanti bisa Ananda terapkan, terutama yang sebentar lagi Ananda akan turun pada saat praktek di rumah sakit ya. Banyak maaf, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.